Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita mempelajari tentang bab baru atau materi baru, yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Nah, sebelumnya Bu Basna mau memberitahukan bahwa turunan fungsi aljabar ini bisa juga disebut dengan diferensial. Nah, ini nanti masih ada hubungannya dengan limit fungsi, integral. Jadi turunan ini menjadi satu pelajaran kalau nanti di perguruan tinggi, yaitu limit fungsi aljabar, turunan fungsi, dan integral. Nah, untuk aplikasinya sendiri nanti kalian belajar di fisika. Jadi ini dasar untuk menjawab soal-soal yang berada di fisika ya. Nah, selanjutnya kita mulai dengan pelajaran kita turunan fungsi aljabar. Oke. Turunan fungsi aljabar itu biasanya dilambangkan dengan Y aksen. Y aksen atau bisa juga disebut dengan F aksen X. Bisa juga disebut dengan dy per dx. Ini disebut dengan turunan ya. Nah, untuk turunan sendiri rumusnya ini ada beberapa ya. Kalian bisa melihat di LKS kalau misalnya ini buat di catatan ya. Oke. Rumus turunan. Yang pertama misalnya ada Y atau fungsi sama dengan A misalnya ya. A itu adalah konstanta. Maka ini turunannya, Y aksennya sama dengan 0. Ini sudah rumusnya ya. Jadi berapapun angkanya di sini, itu turunannya 0. Contoh misalnya, Y sama dengan 1000. Maka turunannya sama dengan 0. Yang sedikit misalnya, Y sama dengan min 2. Maka turunannya juga 0 ya. Y sama dengan 5, turunannya juga sama dengan 0. Jadi ini berapapun angka konstanta ini nanti turunannya adalah 0. Itu yang perlu diingat ya. Kemudian yang kedua misalkan ada Y sama dengan AX, maka turunannya I. Jadi AX itu misalnya 2X. Contohnya ya. Y sama dengan 2X. Berarti turunannya sama dengan 2. Jadi ini konstanta, ini X itu variabelnya. Jadi berapapun ini ya angkanya, kalau variabelnya cuma 1 berarti turunannya adalah angka tersebut. Misalnya lagi, Y sama dengan 1000X. Maka turunannya sama dengan 1000. Paham ya anak-anak ya? Masih gampang ya? Nah, ini nanti kalian gunakan dalam menjawab misalnya laju pertumbuhan penduduk atau laju kecepatan kendaraan di fisika itu ya. Jadi untuk rumus selanjutnya, Y sama dengan X pangkat N. Ya. Turunannya adalah N-nya, pangkat ini, kita pindahkan ke depan. Ini berarti N dikali X ini ya. N tadi pangkatnya pindahkan ke depan, berarti N kali X. Pangkatnya N ini tetap kita kurangkan 1, min 1. Ya. Nah, contoh soalnya. Misalnya Y sama dengan X pangkat 5. Maka turunannya adalah 5-nya kita pindahkan ke depan. 5 dikali X. Terus 5 pangkat tetap dikurangkan 1. Sama dengan 5X. Pangkatnya 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya 5X pangkat 4 ya. Oke.
Kemudian satu lagi, misalnya Y sama dengan X pangkat 3. Oh, atau ini X pangkat setengah. Nah, ini turunannya, setengahnya kita pindahkan ke depan ya. Turunannya setengah pindah ke depan dikali X. Setengah pangkatnya tetap, kita kurangkan 1. Sama dengan setengah X. Nah, setengah untuk pangkat ini ya, setengah dikurangi 1 sama dengan berapa? Sama aja kalau 1 itu ya, setengah dikurangi 1 itu 2/2 ya. 2 dibagi 2. Kita cari yang penyebutnya sama. Kalau penjumlahan pengurangan itu penyebut harus sama. Jadi kalau setengah berarti namanya 1 itu 2/2. Kalau misalnya sepertiga berarti namanya yang kurangi 1 tadi 3/3 ya. Jadi setengah dikurangi 2/2. Nah, ini penyebutnya yang bawah tetap 1 dikurangi 2 sama dengan min 1. Ini min setengah jadinya. Ya. Berarti di sini pangkat min setengah. Oke, sampai situ paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan selanjutnya ya. Rumus selanjutnya, Basna hapus dulu yang ini ya, karena papan tulisnya kecil. Rumus selanjutnya misalnya Y sama dengan AX pangkat N. Ini maka turunannya N-nya tadi sama kayak seperti yang tadi, N-nya pindahkan ke depan. N ini pangkatnya ya, pindahkan ke depan. Berarti dikali, ini ada A, berarti kita tulis AX. AX ya. N-nya pangkatnya pindahkan ke depan. Kemudian AX, pangkatnya tetap, dikurangi 1. Maka hasilnya nanti contoh. Y sama dengan 3X pangkat 3 misalnya. Oh, atau biar gampang di sini 4X pangkat 3 ya. Maka turunannya adalah 3 yang ini pangkatnya kita pindahkan ke depan 4 menjadi 3 dikali 4X. Pangkatnya tetap 3 dikurangi 1 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. 12X. 3 dikurangi 1 pangkatnya ya 2. Jadi 12X kuadrat. Itu hasilnya. Ini ya. Misalnya contoh lagi. Y sama dengan 7X kuadrat. Maka turunannya adalah 2-nya pindahkan ke depan ya. 2 dikali 7X. 2 pangkatnya dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 7 14 X. 2 dikurangi 1 1 ya. 1 tidak perlu ditulis. Ini hasilnya ya. Gampang ya. Oke, lanjut. Sekarang rumusnya kalau misalnya bentuknya gini. Fx pangkat N. Nah, ini biasanya berbentuk persamaan. Fx pangkat N turunannya adalah N-nya sama, pindahkan ke depan, dikali ini Fx ya, pangkatkan N-1 dikali turunannya F aksen X. F aksen X itu sama aja dengan Y aksen tadi, turunannya ya. Contoh, misalnya Y sama dengan 2X plus 3 pangkat N. Nah, ini turunannya adalah kita N-nya misalnya 3 ya.
kita pindahkan pangkatnya ke depan 3, kemudian dikali 2x plus 3 dipangkatkan 3 dikurangi 1 dikali dengan turunannya dari 2x plus 3 adalah, kalau 2x ya, 2x turunannya yang tadi di depan ini ax turunannya, maka a ya, berarti kalau 2x turunannya 2. Kalau 3 turunannya berapapun angkanya tadi, maka turunannya 0 ya. Jadi kalau 2x plus 3 turunannya berarti cuma 2. Di sini 2. Nah, yang bisa kita selesaikan adalah 3 dan 2 ya. Yang di sini kan nggak bisa. Nggak sejenis ya. Jadi 2 dikali 3, 6. Dikali 2x plus 3. 3 dikurang 2 pangkatnya sama dengan 2. Jadi 2x plus 3. Sampai sini aja boleh. Mau diselesaikan lagi boleh. Dengan cara apa diselesaikannya? 2x plus 3 ini kita kuadratkan. Kita kuadratkan, contohnya misalnya gini ya. Kita kuadratkan. Nih. Y aksen 6 dikali 2x plus 3 kuadrat ya. Sama dengan 6. Ini kita kuadratkan ya. 2x kuadrat artinya 2x dikali 2x sama dengan 4x kuadrat ya. Kemudian 2 dikali 3, 6. Dikali 2x berarti 12x ya. 12x. Kemudian 3-nya kita kuadratkan sama dengan 9. Nah, sampai situ ya. Ini bisa kita kalikan ya. 6 dikali 4 sama dengan 24x kuadrat ya. Kemudian tambah 6 dikali 12x sama dengan 72x ya. Kemudian 6 kali 9 tambah 54. Ini hasilnya ya. Boleh seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, rumus yang selanjutnya adalah Y sama dengan, apabila misalnya perkalian tapi dia berbentuk persamaan ya. Misalnya gini, f x dikali dengan gx, maka turunannya adalah f aksen x, itu turunan dari fx, kemudian kita kalikan dengan gx ditambah fx dikali dengan g aksen x. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau ada perkalian fx dikali gx berarti turunannya ada rumusnya, nggak boleh langsung ya. Jadi f aksen x dikali dengan gx ditambah fx dikali dengan g aksen x ya. Contohnya misalnya y sama dengan 2x plus 3 dikali dengan 3x plus 2 gitu ya. Berapa turunannya? Atau biar gampang caranya juga bisa. Ini dikalikan satu-satu seperti ini tadi ya. Boleh. Dengan rumus ini juga boleh. Nah, kita coba dengan rumus yang ini. Maka turunannya kita tentukan dulu ya. Jawab. Ini sebagai fx-nya. Sama dengan 2x plus 3. Yang di sini sebagai fx. Yang ini sebagai gx-nya ya. Berarti f aksen x-nya turunannya berarti 2x ditambah 3 berarti turunannya adalah, kalau 2x berarti 2 ya. Kalau 3 0 tadi kan, berarti 2 tambah 0 sama dengan 2. Oke. Sekarang yang gx sama dengan ini 3x plus 2. Kalau turunannya
3x ditambah 2 berarti sama seperti ini tadi. 3x berarti turunannya 3. 2 turunannya 0. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Berarti turunannya cukup 3. Sekarang kita masukkan turunan yang ini ya. Y aksen sama dengan ini tadi kan f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x sama dengan f aksen x sama dengan 2 tadi. Nih, 2 ya. Kemudian gx-nya berapa? Gx-nya 3x tambah 2 ditambah fx-nya ini ya. 2x ditambah 3 dikali aksen x-nya 3. Nah, sekarang ini kita kalikan ke dalam. 2 dikali 3x sama dengan 6x ditambah 2 dikali 2 4 ya. Sama yang di belakang juga. 3 dikali 2x sama dengan 6x ditambah 3 dikali 3 9 ya. Sama dengan 6x ditambah 6x sama dengan 12x ditambah 4 ditambah 9 sama dengan 13. Jadi ini turunannya. Oke. Untuk rumus selanjutnya, Y sama dengan apabila misalnya dia pembagian. Jadi fx dibagi dengan gx. Rumusnya bagaimana? Ini ya turunannya. Fx f aksen x dikali g x dikurang, kalau yang tadi ditambah, yang ini dikurang, f x dikali g aksen x per g x kuadrat ya. Itu rumusnya. Kemudian contohnya misalnya y sama dengan misalnya 2x ditambah 3 dibagi dengan 3x ditambah 1. Caranya sama seperti tadi. Fx-nya adalah yang atas ya. Yang atas 2x plus 3. Berarti turunannya f aksen x sama dengan 2 tadi ya. Kemudian gx sama dengan 3x plus 1. Turunannya adalah 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Y aksen sama dengan ini ya. F aksen x dikali gx dikurangi fx dikali g aksen x per g x kuadrat sama dengan f aksen x 2 ya. 2 dikali gx-nya 3x plus 1 dikurangi fx-nya 2x plus 3 2x plus 3 dikali g aksen x-nya 3 dibagi dengan ini ya 3x plus 1 kuadrat. Kemudian kita hitung ke dalam ini ya. 2 dikali 3x sama dengan 6x. 2 kali 1 2 dikurangi 3 dikali min 2x berarti min 6x. 3 dikali min 3 sama dengan min 9. 3x plus 1 kuadrat. Ini bisa tetap begini, bisa juga dihitung seperti yang tadi ya. Ini 6 dikurangi 6 habis. 2 dikurangi 9 sama dengan min 7 ya. 3x plus 1 kuadrat. Sampai sini saja boleh. Dihitung juga boleh.
Oke, ini pembelajaran kita hari ini. Nanti bisa dicari latihan soalnya seperti biasa di bahan ajar. Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh kalian tanyakan. Bahasa tunggu. Kita akhiri sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.